Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kita ketahui bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua negara di Asia Tenggara yang berdampingan. Negara ini memiliki banyak persamaan dan bahkan juga banyak perbedaan. Karena lokasi kedua negara tersebut yang sangat berdekatan, tidak sedikit kemudian antara kedua negara mengalami gesekan-gesekan di antaranya sehingga kemudian menyebabkan permasalahan di antara warga masyarakat. Permasalahan ini bisa jadi disebabkan karena budaya ataupun karena hal-hal yang sifatnya kecil yang kemudian itu diperselisihkan. Pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Tio JB yang akan mengulas fakta tentang Malaysia dan alasan mengapa Indonesia dan Malaysia selalu ribut. Oke, mari kita saksikan video berikut. Halo teman-teman sahabat Tio JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Hari ini kita akan membahas negara tetangga. Silakan subscribe channel Tio JB. Di situ banyak video yang memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang negara-negara di dunia. Kenapa bisa demikian? Lalu fakta unik apa yang ada di Malaysia? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Malaysia sebelumnya dijajah oleh bangsa Inggris dan akhirnya diberikan kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Negara yang serumpun dengan kita ini ternyata menyimpan hal unik dan menarik yang patut kita ketahui. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Sparkling, vitamin C-nya tinggi. Yuk kita mulai. Berikut 7 fakta negara Malaysia. 7 fakta negara Malaysia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara Malaysia memiliki ibu kota bernama Kota Kuala Lumpur. Negara ini merupakan negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 1 wilayah persekutuan. Secara pemerintahan, negara Malaysia dipimpin oleh seorang sultan atau raja yang disebut juga dengan Yang di-Pertuan Agung dan dibantu oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Malaysia terletak di benua Asia, tepatnya Asia Tenggara, sama seperti kita Indonesia, dan berbatasan dengan negara Thailand di sebelah utara, Indonesia dan Singapura di sebelah selatan, serta negara Brunei Darussalam yang terapit. Negara Malaysia mempunyai luas wilayah sebesar 330.803 km persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 32.730.000 jiwa. Untuk perekonomian, negara Malaysia mengandalkan di sektor perkebunannya yang sangat melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Di samping itu, Malaysia juga mengandalkan produk peralatan elektronik, gas alam, kayu, dan tekstil, dengan pangsa pasar utama ke China, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Untuk etnis, 69,8% penduduk Malaysia adalah etnis Melayu, 22,4% etnis China, 6,8% etnis India, dan sisanya etnis yang lain. Sedangkan untuk agama, 61,3% penduduk Malaysia menganut agama Islam, 19,8% beragama Buddha, 9,2% menganut Kristen, 6,3% Hindu, sisanya agama yang lain. Sedangkan untuk bahasa yang digunakan di Malaysia ada 2 macam.
Yang pertama ada bahasa resmi atau bahasa nasional, memakai bahasa Melayu. Yang kedua adalah bahasa yang diakui, yaitu bahasa Inggris. Ya. Untuk mata uang Bahasa yang Inggris digunakan negara di ini pendidikan bernama Malaysia, ringgit. khususnya perguruan tinggi ya. 1 ringgit sama dengan 3.400 rupiah jika dirupiahkan ke mata uang kita rupiah. Malaysia berasal dari bahasa Jawa. Asal-usul nama negara Malaysia hingga kini masih menjadi perdebatan. Setidaknya ada 4 versi tentang asal-usul nama Malaysia. Teori pertama, nama Malaysia berasal dari kata Melayu karena penduduk di sana menamai dirinya sebagai orang Melayu, dan tambahan kata iya dari bahasa Yunani yang berarti tanah orang Melayu. Tanah orang Teori Melayu. kedua berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Maliurpura, yang berarti kota pegunungan, yang akhirnya dari Maliurpura berubah menjadi Malaysia. Lalu teori ketiga, Malaysia berada di teori ketiga ini agak tanah mirip Malaya. dengan teori kedua. Mungkin itu Teori ini berasal menyebabkan dari dia menjadi bahasa Melayu. Tamil India, yaitu Maliur, yang juga berarti kota pegunungan. Lalu ada lagi teori keempat yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu Melayu, yang artinya berlari. Berlari, Karena Melayu. di daerah situ ada sungai yang alirannya sangat deras, sehingga dinamai Sungai Melayu oleh orang Jawa, yang akhirnya berubah menjadi negara Malaysia. Masuk akal juga kan? Teori Ya. Malaysia berasal dari bahasa Jawa. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang Jawa di situ? Kedatangan orang Jawa di Malaysia. Melanjutkan pembahasan kenapa ada orang Jawa di Malaysia hingga bisa memberi nama Melayu atau berlari. Hal tersebut berawal dari penyatuan Nusantara yang dilakukan oleh Kerajaan Singosari dari Jawa, yang dinamakan Ekspedisi Pamalayu. Pada tahun 1275 atas perintah Raja Kertanegara, ratusan ribu tentara Jawa menyerbu Malaka dan menaklukkan sisa-sisa kerajaan kecil pecahan Sriwijaya di sana. Saat itu pasukan Jawa melewati sungai yang arusnya sangat deras, dan akhirnya orang Jawa menyebutnya dengan Sungai Melayu atau Sungai Berlari. Sungai berlari. Sering dituduh maling oleh orang Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pernah kita dengar kalau Malaysia mengklaim bahwa kesenian dan budaya Indonesia diakui sebagai milik Malaysia. Contohnya seperti batik, keris, wayang reog sampai tari-tarian. Hingga orang-orang di negara Indonesia menyebut Malaysia sebagai negara maling. Kenapa demikian? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika pada zaman dahulu Malaysia adalah bagian dari Nusantara sejak zaman Sriwijaya, lalu disatukan lagi oleh Singosari dan dilanjutkan oleh Majapahit. Nah, karena penyatuan Nusantara tersebut, orang-orang Jawa akhirnya juga menyebar dan menetap di negara Malaysia. Mereka lalu membawa serta kebudayaan dan kesenian dari Jawa, dan akhirnya berkembang juga di negara Malaysia. Raja Malaysia bergantian. Fakta unik lain negara Malaysia adalah jabatan raja Malaysia atau sultan negara atau yang dikepalai Pertuan oleh Agung seorang sebagai raja atau pemimpin sultan. negara dijabat dengan cara Sedangkan kepala bergantian. pemerintahan itu adalah Tapi kalian Perdana ketahui Menteri. ya teman-teman, jika di negara Malaysia ini ada Ini ya, kantor 9 istana ya? kerajaan yang masih berdiri hingga saat ini. Dan 9 raja itulah yang menjabat sebagai pemimpin negara Malaysia. Namun dengan cara Tapi ini bergantian, sultannya sudah dipilih diganti ya? setiap 5 tahun sekali. Sultan Johor nggak salah sekarang. Memiliki goa terpanjang di Asia. Hal Goa menarik lain di terpanjang. negara Malaysia ini yaitu negara ini memiliki goa terpanjang di Asia dan nomor Iya, ya. 9 di dunia. Hmm. Dengan panjang goa ini mencapai 224 km. Wow, sangat jauh teman-teman. Yang goa ini terletak di Taman Nasional Gunung Mulu. Nama goa ini adalah Goa Air Jernih dengan pemandangannya yang sangat indah. Pastikan kalian mengunjungi goa ini kalau berkunjung ke negara Malaysia. Oke, siap.
memiliki jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Ya. Jembatan ini bernama Jembatan Pulau Pinang yang menghubungkan antara Pulau Pinang dengan daratan Malaysia. Jembatan di atas laut ya. Panjang jembatan ini mencapai 13,5 km, sehingga dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Untuk 13 perbandingan ya teman-teman, kilometer. Jembatan Suramadu Sangat milik panjang, Indonesia ya. yang menghubungkan kota Surabaya atau Pulau Jawa dengan Pulau Madura, panjangnya itu hanya 5,4 km. Di Indonesia Suramadu, Hampir 2 kali lipat Jawa dan Madura panjang jembatan cuma 5 Suramadu kilo, kita. itu 3 kali lipat ya. Demikianlah 7 fakta negara Oke. Malaysia, negara tetangga kita yang bisa Yes. disebut sebagai adik kandung dari Indonesia karena adanya kesamaan antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang budaya maupun bahasa. Semoga dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Jika teman-teman ingin request negara mana yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya, silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, demikian tadi video yang saya reaksi dari channel Tio JB. Fakta Malaysia, inilah alasan orang Indonesia suka ribut dengan Malaysia. Jadi sebagaimana dipaparkan tadi bahwa adanya persamaan budaya antara Indonesia dan Malaysia disebabkan karena dahulunya Semenanjung itu adalah bagian dari wilayah Nusantara, di mana beberapa kerajaan-kerajaan Indonesia seperti kerajaan dari Jawa seperti Singosari, Majapahit, maupun kerajaan dari Sumatera yaitu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Dharmasraya, kemudian kerajaan Aceh itu bersilih berganti menguasai tanah Semenanjung. Dan tidak sedikit orang-orang dari Sumatera ataupun orang dari Jawa ini kemudian bermigrasi atau berpindah hidup di tanah Semenanjung. Itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Mereka kemudian bermigrasi membawa terutama adalah bahasa dan paling utama adalah budaya. Budaya ini yang kemudian menyebabkan Indonesia dan Malaysia itu selalu ribut dalam hal klaim. Karena tidak bisa dipungkiri banyak budaya-budaya mereka yang mereka bawa, tradisi tersebut mereka kekalkan. Namun yang menjadi permasalahan adalah budaya tersebut diklaim sebagai warisan budaya di daerah Semenanjung atau daerah Malaysia. Sedangkan di daerah asal seperti di tanah Jawa ataupun tanah Sumatera, budaya itu masih juga dikekalkan. Sehingga perlu suatu kejujuran daripada orang-orang di Semenanjung untuk mengakui bahwa budaya-budaya tersebut lahir dari bumi Indonesia. Mungkin disebabkan karena adanya suatu alergi terhadap nama Indonesia, kemudian orang-orang di Semenanjung itu tidak mengakui bahwa itu adalah bagian dari berasal dari budaya di Indonesia. Inilah yang kemudian terjadi ribut. Tidak ada masalah sebenarnya di Semenanjung melestarikan budaya-budaya yang ada di Nusantara, tetapi harus mengakui bahwa budaya tersebut berasal dari tanah leluhur mereka sebelum bermigrasi. Oke, apapun itu, Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga yang harus bekerja sama dan perlu maju bersama untuk mensejahterakan masyarakat di negara masing-masing. Oke, semoga bermanfaat, dan apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.